Bab 815. Putra suci kelima yang dulu. Eric Kin mengeluarkan sebuah reiki, tubuh pemuda itu menjadi kaku dalam seketika, dia mendadak pingsan. Dewa tabib, Sander kenapa? Wajah wanita tua sudah dipenuhi air mata, dia sangat panik. Tidak apa-apa, dia sedikit tegang, sekarang aku membiarkan dia diam, kata Eric Kin sambil melambai-lambaikan tangan. Kemudian Eric Kin berjalan ke depan dan melepaskan reiki lagi. Sekarang pemuda itu pingsan, dia malah menjadi lebih mudah beraksi. Mata Sander Song ini, hanya karena meridian bagian mata diputuskan, lebih mudah disembuhkan. Eric Kin mengeluarkan obat mujarab, dibuat menjadi pil dan menyuapkan pada Sander Song. Beberapa lama kemudian, Sander Song bangun perlahan-lahan. Dia membuka mata dengan refleks dan merasakan cahaya. Dia melepas kain hitam dengan tidak berani percaya, bisa melihat beberapa orang di depan, bisa melihat pemandangan di kejauhan. Cahaya matahari bersinar ke dalam matanya, tak terkendali terasa sakit dan terus mengalirkan air mata. Kamu baru pulih, jangan menggunakan mata begitu cepat, kata Eric Kin. Ekspresi Sander Song tercengang. Dia melihat Eric Kin dengan tidak berani percaya, kemudian perlahan-lahan memejamkan mata. Awalnya dia mengira dirinya sudah hancur di kehidupan ini, tak terduga masih ada kesempatan untuk melihat keterangan lagi. Maaf, aku salah paham, ternyata kalian bukan. Sander Song baru ingin berkata, Eric Kin sadar dan langsung memotongnya. Aku bukan orang dunia tersembunyi, tetapi dua temanku adalah orang dunia tersembunyi. Eric Kin memperingati dengan tersirat. Sander Song bukan orang bodoh, dia langsung diam. Aku tidak bergaul dengan orang dunia tersembunyi, suruh mereka keluar, kata Sander Song dengan mengerutkan dahi. Anak ini benar-benar lancang, tidak tahu berterima kasih. Adik sepupu, kita pergi menunggu di luar. James Wu sudah cukup tidak suka dengan Sander Song sejak awal, dia langsung pergi. Serena Gu menggeleng-geleng kepala dan juga ikut di belakang. Mereka sudah pergi semua, boleh beritahu aku kamu dan Sekte Wen Dao terjadi apa kan? Setelah mereka berdua pergi, Eric Kin langsung melambaikan tangan dan membuat sebuah penghalang kecil, kemudian melihat ke Sander Song. Eric Kin ada firasat, di antara Sander Song dan Sekte Wen Dao, kemungkinan ada suatu rahasia. Tetapi Sander Song hanyalah seorang orang luar, sedangkan Sekte Wen Dao adalah sekte nomor 1 dalam dunia tersembunyi. Di antara mereka, bisa ada hubungan apa? Eric Kin juga lumayan penasaran. Aku tidak mengerti kamu sedang membicarakan apa, kata Sander Song sambil menggeleng kepala. Saat ini dia sepenuhnya membantah perkataan yang sebelumnya diucapkan. Eric Kin tidak terkejut, dia tahu Sander Song ada rahasia besar. Sander Song tentu saja tidak akan memberitahu dengan mudah. Aku bisa menyembuhkan matamu, tentu juga bisa memulihkan meridianmu, kata Eric Kin sambil tertawa datar. Tubuh Sander Song mendadak bergetar, dia berkata dengan suara gemetaran, kamu yakin? Harus melihatmu bagaimana membuat pilihan, kata Eric Kin. Aku bisa mempercayaimu tidak, kata Sander Song dengan ragu. Jika aku tidak bisa dipercaya, aku tidak akan menyembuhkan matamu dan memberitahumu yang di sampingku adalah orang dunia tersembunyi, kata Eric Kin. Kamu adalah orang luar, tetapi memiliki kultivasi seperti ini, kata Sander Song dengan curiga. Di dunia ini pasti ada beberapa orang, tidak perlu bergantung pada dunia tersembunyi, juga bisa sukses, kata Eric Kin. Baik, aku bisa memberitahumu beberapa rahasia, anggap sebagai bayaran kamu menyelamatkanku. Sander Song mengambil napas dalam dan berkata, tetapi sejujurnya, ini hanya bisa memuaskan rasa penasaranmu, berdasarkan kemampuanmu, sama sekali tidak bisa ikut campur. Sebenarnya identitasku adalah putra suci kelima dari Sekte Wen Dao. Perkataan Sander Song membuat Eric Kin terkejut.
7 putra suci Sekte Wendao, semuanya adalah orang luar biasa, adalah pejuang kebanggaan. Semuanya tidak kalah dari 5 besar Liga Champions. Sedangkan Sander Song menyebut dirinya adalah putra suci kelima. Bukan kali, putra suci kelima tidak bernama Sander Song, kata Eric Kin. Kamu bisa mengetahui ini, kelihatannya tingkatan kamu lebih tinggi daripada yang aku bayangkan. Sander Song berkata sambil mengangguk-angguk, tidak salah, aku adalah putra suci kelima yang sebelumnya, saat sebelum dicabut. Suara Sander Song diiringi sebuah kedendaman. Di tahun berusia 5, ada seorang pendeta lewat dari sini, dia menemukan jalur roh alamiku, meyakinkan ibuku dan membawaku ke Sekte Wendao. Dia mengajariku cara bertapa dan memberikanku bantuan pil mujarab dalam jumlah banyak. Aku menganggap dia sebagai ayah angkat, bertapa dengan rajin dan tidak pernah bermalas-malasan. Aku sangat cepat menonjol dari Sekte Wendao dan menjadi salah satu putra suci. Eric Kin mendengar dengan konsentrasi. Dia tidak tahu banyak tentang Sekte Wendao, tetapi Sander Song sudah masuk sekte saat berusia 5 tahun. Sangat jelas dia tahu banyak keadaan bagian dalam Sekte Wendao. Tetapi saat kultivasiku mencapai fase kesempurnaan, segalanya berubah. Sander Song mengambil napas dalam dan berkata, sebagai putra suci Sekte Wendao, sebenarnya kekuasaanku sangat besar. Seluruh Sekte Wendao boleh dikunjungi, selain beberapa tempat terlarang itu, tetapi aku muda dan bodoh, dalam seketika tidak terkendali dan menerobos sebuah tempat terlarang yang mengurung penjahat besar di gunung belakang. Ini mengubah kehidupanku. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria yang diikat dengan tak terhingga rantai. Sekte Wendao membuat formasi besar di sana. Setiap tahun harus menghabiskan banyak batu roh, baru bisa menahannya dan tidak membiarkannya kabur. Pria ini langsung mengetahui aku adalah orang luar. Dia menyuruhku berhati-hati dengan ayah angkat. Bilang Sekte Wendao ini kelihatannya memperlakukan orang dengan adil, sebenarnya bertujuan jahat. Kami orang luar, hanya dianggap sebagai pembantu saja. Dia seperti itu, aku juga sama. Aku tidak memedulikannya dan memarahinya. Tetapi dia sepertinya juga tidak berharap aku percaya. Dia mengajariku sebuah teknik dan memberitahuku cepat atau lambat akan terpakai. Aku pergi dari sana dengan curiga. Akhirnya beberapa bulan kemudian, ayah angkatku benar bertindak padaku. Suara Sander Song yang gemetaran diiringi kemarahan yang kental. Dulu aku sangat mempercayainya, tetapi dia langsung mengambil pil emasku. Untungnya aku melatih teknik itu dan menyebabkan ancaman terhadapnya. Aku memaksa dia bersumpah dengan hati kebajikan, baru menyuruh dia melepasku pergi. Tetapi meridianku putus semua, diafragma rusak, juga buta, tidak ada bedanya dengan mati. Eric Kin terkejut, jika benar-benar begitu, berarti guru Sander Song memang cukup licik dan kejam. Ini adalah ceritaku, sekarang kamu sudah tahu. Sander Song menghela napas panjang dan berkata, kamu tahu festival Tianjiao beberapa hari kemudian tidak? Eric Kin mendadak bertanya. Aku tentu saja tahu, kami 7 putra suci, sejak kecil ditanamkan misi ini, tetapi jika kamu ingin ikut, aku peringati kamu berhati-hati. Sander Song berkata sambil tertawa dingin, kamu adalah orang luar, ditakdirkan hanyalah batu pijakan Sekte Wendao, mereka hanya akan memanfaatimu, tidak akan memperlakukan dengan adil. Karena di dalam mata Sekte Wendao hanya ada dunia tersembunyi, orang luar semuanya adalah anak buah, objek yang bisa dikorbankan dan dimanfaati kapan saja. Ini adalah 3 buah pil mujarab, 1 minggu makan 1, kamu bisa memulihkan meridian, tetapi kultivasi harus berlatih ulang. Setelah selesai mendengar, Eric Kin terdiam sebentar dan tidak merespon masalah ini. Dia mengeluarkan sebuah botol keramik dan dilempar kepada Sander Song. Kamu sebaiknya tinggalkan tempat ini, orang itu meninggalkan simbol di tubuhmu, aku sudah menghilangkannya. Eric Kin berkata lagi, terima kasih.
Ekspresi Sander Song terlihat rumit, dia memaksa membuka mata dan melihat ke Erikin. Aku tidak tahu identitasmu, tetapi jika kamu bisa mengikuti festival Tianjiao, pasti juga merupakan pejuang kebanggaan. Kamu tidak percaya padaku juga wajar, tetapi sampai nanti saat kamu berada di Sekte Wendao, kamu boleh mencari tahu sendiri. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menggambar di atasnya. Akhirnya terbentuk selembar sketsa. Ini adalah gunung belakang Sekte Wendao. Semua penjahat besar yang menyinggung Sekte Wendao dikurung di sini. Jika kamu tertarik, boleh pergi mencari bukti. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.